29 Desember ini Tuhan, Engkau tetap menopang kami. Walaupun kami ditandai kekurangan, ditandai kelemahan, ditandai pelanggaran, tetapi sejauh langit dan bumi, Engkau tetap kasih Tuhan kepada umat-Mu ini. Tetap Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan kepada kami. Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan firman-Mu berkata, kalau kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Engkau ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kami Tuhan tidak layak di hadapan-Mu. Kalau melihat hidup kami Tuhan, kami tidak layak. Kami tidak layak. Kami hamba-Mu yang tak berguna. Tuhan ampuni kami. Kalau setahun ini Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Belum layak Tuhan, ampuni kami. Kami kasih-Mu Tuhan. Inginkan kasih-Mu. Kami sungguh diberkati. Haleluya. Inilah kami, Kau lihat hidup kami, Kau lihat perjalanan rohani kami. Kami akan memasuki 2020. Kami tidak akan tahu, kami tidak akan tahu, kami tidak akan tahu, tapi Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami. Terima kasih. Tuhan, kalau Engkau tidak tolong kami, kalau Tuhan kemurahan-Mu itu hanya sebatas bisa terukur, maka kami umat manusia ini, kami umat-Mu yang ada di sini akan binasa Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar menantikan kami supaya kami disempurnakan oleh firman-Mu itu, biarlah kami Tuhan mengevaluasi seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau dalam perjalanan kami 2019, dari awal tahun sampai akhir tahun ini Tuhan, Desember ini Tuhan, kami banyak kesalahan, kami banyak kelemahan, kami tidak setia, kami taat, kadang kami memberontak Tuhan, malas sama Tuhan, malas beribadah, malas berdoa. Tuhan, ampuni kami. Kami tahu Tuhan siapa diri kami ini. Tuhan, di hadapan-Mu inilah kami datang Tuhan, beribadah kepada Tuhan di minggu ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan semua, urapi kami Tuhan, agar kami Tuhan kuat di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Memasuki tahun 2020 sudah di depan mata kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kondisi dunia, firman-Mu berkata tidak akan semakin baik. Tetapi kami Tuhan percaya, kalau Kau Tuhan kekuatan kami, kami mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami tidak mau mengandalkan apapun Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya Yesus yang kami andalkan. Bertindaklah Tuhan dalam hidup kami, pimpinlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang akan beribadah. Tuhan tolong Tuhan, dalam perjalanan persiapan, Tuhan berkati, tibakan ke tempat ini Tuhan. Kami juga semua yang ada di sini Tuhan, urapi lawat kami Tuhan, supaya kami memuji memuliakan nama Tuhan. Penuhkan kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati kami Tuhan. Dalam sepanjang ibadah ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu memenuhi hati, memenuhi jiwa kami Tuhan. Kuduskan kami, tubuh roh jiwa kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, layakkan kami yang melayani di altar ini, pemain musik, bahkan backing vokal semua Tuhan, bahkan multimedia sound system,
bahkan hamba-Mu yang membawa pujian juga hamba-Mu yang akan memberikan makanan rohani, yaitu dari sorga, makanan yang orisinal, itu dari Allah sendiri yang menghidupkan, membangkitkan, menguatkan kami Tuhan dalam menghadapi, dalam berjalan bersama Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati urapi dari ujung kaki sampai ujung kepala, semulakan hamba-Mu dengan sayap-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan itu yang sampai kepada kami Tuhan, dan umat-Mu semua Tuhan dikenyangkan dengan firman-Mu. Mari Tuhan, kami tahu ada oknum ya Tuhan yang ingin mencuri, ingin membunuh, ingin membinasakan, yaitu ular, iblis yang datang ke Taman Eden, mau juga kadang datang di tempat ini Tuhan. Satu hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus, engkau iblis, setan-setan, roh jahat, roh berbahaya, enyahlah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Bapa yang bertata di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berhadiratlah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk umat Tuhan semua. Baik, kita angkat pujian Ku Ada. Kita semua ada karena kasih kemurahan Tuhan. Banyak orang belum menerima kasih karunia. Banyak orang belum menerima anugerah Tuhan. Di luar kita, mereka masih belum mengenal Tuhan, belum menerima kasih karunia itu. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Kalau memang kita yang berkumpul di saat ini memang adalah benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang tak terbatas. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi kita yang dipilih oleh Tuhan, kita yang dikasihinya, kita yang disayanginya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasihnya mau memberikan kasih karunia, memberikan anugerah itu. Baik, kita angkat pujian Ku Ada. Hanya anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami semua menjadi. Haleluya. Sebelum kami ada di rahim ibu, kami sudah Engkau pilih, kami sudah Engkau ketahui, Engkau menenun kami. Ini ungkapan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Bapa
Terima kasih buat Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu umat Tuhan semua, saya buka ruang kesaksian. Waktu dan tempat kami sediakan. Mari kita angkat, katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Sebelum saya mengucapkan kesaksian saya, terlebih dahulu saya akan menyapa saudara dengan selamat hari Natal buat kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur mempunyai Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan saya dan termasuk untuk kehidupan kita semua. Kenapa saudara-saudara yang kekasih? Kalau beberapa tahun yang lalu saudara-saudara yang kekasih, sampai sekarang ini, kalau saya mengucapkan saya pribadi ini sudah yang mati hidup kembali. Kenapa saudara-saudara yang kekasih? Mungkin saudara bisa mengatakan demikian. Kalau ditimbang dari keadaan kami mulai tahun 2006, saudara-saudara yang kekasih, gejolak yang menghimpit perekonomian, tekanan dalam kehidupan kami yang sangat mungkin untuk menarik kami akan lepas atau jauh daripada Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kekasih, atas kemurahan Tuhan, Tuhan berkemurahan, dan doa kami kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan untuk membukakan jalan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Bukan kami tidak tahu firman, saudara yang kekasih, namun inilah jalan Tuhan. Tuhan mengirim kami ke tempat ini dan kami dimenangkan dari segala pergumulan kami. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala pergumulan itu, satu demi satu Tuhan lalukan. Satu demi satu Tuhan lalukan. Dan hingga sampai sekarang ini, saudara-saudara yang kekasih, anak kami, dari anak yang pertama, untuk ini secara jasmani, saudara-saudara yang kekasih, yang saya apakan dulu secara jasmaninya, kami sangat ditolong oleh Tuhan, dan tinggal satu orang lagi yang udah semester terakhir. Dan ini yang sangat saya syukuri, yang tidak mungkin lagi kalau dari segi, kalau saya lihat tahun 2007, saudara-saudara yang kekasih, ini anak-anak kami yang tidak mungkin lagi bisa kami sekolahkan. Bahkan tamat SMA saja pun semua rata-rata sudah sangat kami bersyukur kepada Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, itulah namanya Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Apa yang tidak kami pikirkan dan yang tidak kami harap lagi, lebih daripada itu Tuhan kasih. Hanya tamat SMA, ternyata saudara-saudara yang kekasih, 2 D3, 2 S1, saudara-saudara yang kekasih, sudah mau kami tamatkan. Tinggal satu lagi semester terakhir. Ini anak kami di pariwisata. Dan juga tahun ini juga saudara-saudara yang kekasih, sekalipun dalam pergumulan, saya tahu ini kekurangan ataupun ini karena mungkin saya kurang kuat dan begitu banyak memaui apa itu yang terjadi. Tapi saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu tidak memandang dari segala sesuatu apa yang kekurangan. Tuhan itu mau kita melihat kebaikan Tuhan untuk ke depan, mau berubah dalam kehidupan kita. Dan anak kami yang nomor 2, seperti yang pernah
saya saksikan di tempat ini telah diberkati sekalipun di gereja yang lain, tetapi tetap di karismatik, saudara-saudara yang kekasih. Karena permohonan dari hula-hula. Jadi saya tidak bisa pungkiri saudara-saudara ini, mungkin ini kekalahan saya. Saya minta ampun kepada Tuhan, biar Tuhan mengampuni, dan terlebih dahulu kepada Bapak Gembala dan juga sidang jemaat di tempat ini. Saya belum mengadakan suatu hajatan ucapan syukur ini di tengah-tengah sidang gereja Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, sampai pada hari ini kami dituntun, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Kalau dilihat dari kesetiaan saya, saudara-saudara yang kekasih, yang jatuh bangun di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Jika manusia mungkin sudah membatasi, udah sampai di situ aja kamu, sudah sampai. Tapi namanya Tuhan selalu mengulur, Tuhan selalu dengan panjang sabarnya. Saya tahu ini semua kasih karunia, hanya kasih karunia saudara-saudara yang kekasih, hanya kasih karunia. Dengan itu saudara-saudara yang kekasih, dalam hal ini, di tempat ini, saya berdiri di sini kepada sidang jemaat dan terlebih kepada Bapak Gembala, kepada ketua-ketua komsel dan komsel yang ada. Kami sekeluarga dari keluarga besar Bona Huta Galung, saya minta maaf dalam segala kekurangan kami, dalam segala mungkin dari pembicaraan kami, dari sikap kami di akhir tahun 2019 ini. Kami memohon maaf kepada saudara-saudara semua, biar Tuhan yang memberkati kita semua dan Tuhan memberikan rahmatnya kembali, agar kita dapat melampaui tahun 2019 ini sampai kita ke 2020 untuk memperoleh hal yang baru, keajaiban Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Karena ada satu hal saudara-saudara yang kekasih, berkat Tuhan yang begitu besar saya dapatkan, yaitu Natal kita yang di Tiga Panah. Firman Tuhan di sana apa? Yang disampaikan di sana oleh hambanya tentang Ayub. Tentang Ayub, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilihat orang adalah kekudusan dan kesetiaan Ayub di dalam kehidupannya, tapi dia hanya kudus dengan pribadinya sendiri, menang dia pribadi sendiri. Kita tahu perjalanan Ayub, keluarganya, anak-anaknya. Ini yang sangat memberkati saya, saudara yang kekasih. Air mata saya menetes pada waktu itu. Tuhan, jangan ini sempat terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Yang sangat saya lihat, saudara-saudara yang kekasih, jika hanya saya bisa benar sendiri di hadapan Tuhan, bagaimana anak-anak saya? Dan sering di tempat ini dikumandangkan dari hal firman Tuhan, di mana anak-anakmu, di mana keluargamu? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sangat memukul hati saya. Bagaimana kehidupan saya, pengikutan saya, pengiringan saya di dalam keluarga saya, anak-anak saya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sewaktu kecil anak-anak itu memang patuh, turut. Apa yang kita bilang dia ikuti, setara dengan apa pertumbuhannya. Mungkin setara SD, saudara-saudara yang kekasih. Mulai SMP dia mulai naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan pertemanannya juga sudah lebih luas. Tamat SMA sampai dengan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, saudara-saudara yang kekasih, mereka sudah lebih menguasai lagi teknologi berteman atau pergaulannya. Dalam hal inilah saudara-saudara kekalahan saya. Tapi saya bersyukur, saudara-saudara yang kekasih, dalam hal ini semua bersyukur. Beberapa kali saya katakan, saya orang yang tidak mempunyai pendidikan, dan saya berharap kepada anak-anak saya, dan itu doa saya kepada Tuhan, agar mereka lebih baik daripada saya.
Dan itu sudah menjadi iman saya dari kehidupan mereka, dari pengikutan mereka kepada Tuhan. Karena mereka, apa yang bisa saya perbuat sudah sekuat dan semampu saya sudah berbuat kepada mereka. Biarlah mereka melihat, biarlah mereka bercermin kepada apa yang telah mereka lihat dari kehidupan saya. Saya tidak perlu lagi mengatakan daripada firman tentang itu semua, sekalipun sekali-sekali saya akan kembalikan bagaimana kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan itu, bagaimana akhirnya. Dan semua saya harap semua kita yang di sini bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita semua, agar mendapat berkat kasih karunia kita bersama-sama dengan anak-anak kita, keluarga kita, kepada tujuan. Apa yang kita lakukan sekarang tujuan adalah kehidupan yang kekal itu semata-mata. Kalau berkat jasmani saudara-saudara yang kasih, itu tidak jaminan, itu tidak menjamin kekudusan manusia sampai ke dalam surga. Tapi pengikutan kita, kesetiaan kita, itulah yang kita harapkan. Inilah yang saya dapat utarakan kesaksian di akhir tahun ini. Dan sekali lagi saya mengatakan selamat tahun baru 2020 untuk kita semua. Dan saya minta maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami. Saya sebagai kepala keluarga Bona Huta Galung, anak-anak kami, dari segala tingkah laku kami, pembicaraan kami di hadapan saudara, baik di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kita semua dan saudara-saudara dapat mengampuni dan memaafkan kami. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan ya. Saya juga mau mengambil waktu sedikit saja, 5 menit. Enggak lebih 5 menit ya. Saya mau terlebih dahulu menyapa kita semua yang hadir. Tentunya Bapak dan Ibu Gembala yang ada. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, shalom semuanya. Selamat hari Natal ya. Jadi saya tadi pagi ya teringat ya. Dan rencananya mau pulang kampung ya, jadi mau buat sedikit semen untuk kuburan mama saya ya. Jadi saya teringat begini, kalau tahun semalam kami masih bersama-sama dengan mama kami ya. Kali ini pertama saya tidak beli apa yang menjadi kesukaan mama saya. Ini kali pertama saya tidak bersama mama saya ya. Saya merasakan itu, merasakan kehilangan yang luar biasa. Saya memang sangat dekat dengan orang tua saya perempuan ya. Dari kecil saya sudah dipercayakan untuk belanja, untuk memasak, dan dari beliaulah saya belajar ya. Apa adanya dimasak aja nak. Bukan harus enak ya. Tempe aja digoseng-goseng bisa jadi makanan yang lezat katanya sama saya. Bukan harus masak daging katanya. Jadi kali ini saya merasakan Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjemput mama saya yakin ya. Saya melihat betapa dia mencintai Yesus ya. Ketika sebulan sebelum dia meninggal ya, dia ada di rumah saya ya. Dia lebih rohani daripada saya. Apa yang masuk ke tubuhnya itu, permen sekalipun dia doakan itu ya. Dia lebih awal dia bangun daripada saya untuk menyembah. Namun dia tahu saya capek ya. Namun terus dia mengingatkan saya untuk tidak lupa berdoa. Apapun itu ya yang kita hadapi, sekalipun yang kita terima tidak seperti yang kita inginkan, tetap menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan. Jadi kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Gembala dan keluarga, saya mohon maaf ya, keluarga kami, karena begini ya, orang yang pertama itu dipanggil Tuhan, yang didapatkan gembala itu, hamba Tuhan di tempat ini adalah saya ya, saya sendiri ya. Jadi kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya ya paling malang ya. Ya enggak Om? Ya Om ya. Karena menurut saya sendiri ya, tidak ada yang saya berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang berharga. Persembahan apapun tidak ada yang saya punya. Hanya punya hati ya. Saya punya hati.
apapun keadaan saya, biar usia saya sudah semakin tua 50 lebih ya. Bulan 9 itu saya genap berusia 50 tahun. Tapi semangat saya untuk melayani tidak pernah surut ya. Saya yakin itu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saya ya. Sejak saya tergembala di Pansi, saya yang namanya melayani itu saya tidak pernah capek ya. Saya yakin itu kekuatan dari Tuhan. Dan itu yang saya mohon kepada kita semua. Mohon doa kepada keluarga kami ya, umat Tuhan yang ada ya. Kalau bagi yang mau mendoakan kami ya, saya yakin kita semua saling mendoakan ya. Jadi untuk itu kami juga dari keluarga yang ada ya, bersama dengan suami dan anak kami mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua, dan selamat menyambut ya 2 hari lagi kita akan meninggalkan kedegilan hati ya, apapun itu ya, mari kita tinggalkan ya, mari kita berlomba ya, berlomba. Saya tidak capek-capek bilang sama suami saya, kita berlomba, sekalipun kita kekurangan, kita banyak di hadapan Tuhan, namun kita berlomba ya. Untuk itu sidang jemaat Tuhan yang kita kasihi, mari kita berlomba untuk datang meraih janji Tuhan, sebab hanya itu yang kita punya ya, untuk karena kita tahu kesempatan ini bukan apa ya, kesempatan hidup untuk Tuhan ya. Itu saja yang saya sampaikan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian. Baik, kemurahan Tuhan masih ada. Sebelum saya menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, saya menyapa kita semua dan Bapak Ibu Gembala. Shalom. Selamat hari Natal. Kalau dari tadi Bapak Utagalung menyaksikan betapa besarnya penyertaan Tuhan atau berkat-berkat Tuhan yang beliau terima dalam keluarganya dan juga ibu, dan saya juga sedikit menyaksikan betapa besarnya cinta kasih karunia Tuhan yang kami boleh rasakan hingga sampai hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, melainkan karena seizin Tuhan kami boleh ada sampai pagi hari ini. Dan tahun 2019 ini adalah tahun yang sangat-sangat mengingatkan kami, atau momen yang sangat boleh kami kenang di masa hidup kami. Karena dari awal 2019 inilah kami sangat-sangat merasakan betapa besarnya berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai mengakhiri 2019 hari ini, di mana kita tahu bersama pada bulan 6 yang lalu Tuhan izinkan anak kami berdua diambil dari tengah-tengah kami. Memang sangat-sangat berat rasanya kalau kita ditinggal, apalagi sekali dua Tuhan angkat dari tengah-tengah kami. Namun itu semua sudah kehendak dan rencana Tuhan. Tinggal kami melihat ke depan, bagaimana kami, pelayanan kami, pengikutan kami, apakah kami tetap setia, apakah kami tetap cinta. Inilah yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan dan kepada khususnya Bapak Ibu Gembala di tempat ini, supaya terus menerus mendoakan kami, supaya sampai nantinya kami sama-sama dipakai Tuhan kemanapun kami berada. Oleh sebab itu sekali lagi kami memohon kepada kita semua, doakanlah kami, keluarga kami, kecil kami ini, supaya di hari-hari ke depan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga percayakan, pertambahkan umur saya kemarin pas tanggal 28
genaplah umur saya sampai hari ini 34 tahun. Itu semua karena kehendak dan rencana Tuhan sampai saya bisa sampai hari ini. Kalau tadinya Bapak Utagalung mengatakan perekonomian mereka terpuruk, saya juga sedikit menyaksikan kalau saya juga merasakan hal yang sama. Ketika 2013 saya meninggalkan kampung halaman saya ke kota Medan ini, saya tidak membawa apa-apa. Hanya tujuan saya datang ke Medan ini tidak lain untuk hanya berkunjung ke rumah keluarga. Tapi disinilah saya diproses. Saya meninggalkan anak istri di kampung dan saya tepatnya beribadah di tempat yang lama. Pas hari Selasa saya bertemu dengan keluarga, saya dipercayakan bekerja di perusahaan. Dan tahun 2015 kami pindah ke Pasar 4. Disitulah saya habis-habisan, yang tidak pernah saya kerjakan, saya kerjakan. Tapi Tuhan tetap memproses saya, apakah saya tetap setia. Dan tahun 2017 Tuhan percayakan kami untuk membuka usaha. Itulah yang kami usahakan sekarang lewat pemilik yang pertama. Di situ juga Tuhan proses kami lewat keadaan kami. Dan Tuhan izinkan lagi proses itu berlanjut, yakni di bulan 6 kemarin. Itulah yang kita saksikan bersama. Dan sampai hari ini juga proses itu tidak pernah berakhir. Kalau Ketua Komsel kami katakan, Bapak PDM, kalau kita benar-benar cinta, kita harus taat proses katanya. Itulah yang ingin kami rindukan. Kami inginkan supaya di hari-hari ke depan kami tetap dalam cinta kasihnya Tuhan. Oleh sebab itu kami sekeluarga di tempat ini tidak ada, kami meminta maaf kalau selama 2019 ini sangat-sangat banyak kekurangan pelayanan kami di hadapan Tuhan dan di hadapan kita bersama, terkhususnya buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Mungkin sengaja banyak perbuatan kami, terutama saya sendiri, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya supaya di hari-hari ke depan saya mau lagi dengar-dengaran akan suara Tuhan. Inilah yang menjadi suatu kesaksian saya mengakhiri 2019 ini. Saya mengucapkan sekali lagi selamat hari Natal. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Bapak Ibu. Dan waktu kesaksian kita tutup, kalau mau nanti bersaksi tahun depan kita buka kembali ibadah tahun depan. Baik, kita di sini ada baptisan. Yang dibaptis ada berapa orang ini? Coba berdiri dulu yang dibaptis. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, masih muda-muda menyerahkan diri sama Tuhan. Terima kasih. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Iya. Kita dipilih oleh Tuhan. Yakin? Yakin nggak Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan? Amin. Atau masih ragu-ragu? Ya, kita angkat pujian. Saya dipilih. Jadi bukan kita dipilih. Saya yakinkan kita masing-masing yang dipilih oleh Tuhan. Kita akan bersuka cita. Saya dipilih. Hallelujah.
Ada sukacita? Ya, pastinya ada sukacita. Yesus datang, ya ibadah Natal bawa apa itu? Ada yang tahu? Yesus bawa apa? Bawa duit. Bawa damai sejahtera. Lagi? Kegirangan. Kemenangan. Iya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai mobil, duit, mempunyai hidup kekal. Apalagi yang kurang kalau tidak mempunyai hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Pastikan kita mempunyai hidup yang kekal. Kita bersukacita karena kita menerima itu. Banyak orang berusaha tidak menerima hidup yang kekal. Pastikan kita semua, saya secara pribadi menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu saya bersyukur, Tuhan terima kasih, hidup kekal yang kau kasih sama saya ini luar biasa. Dulu saya nggak ngerti, Tuhan datang mau ngapain? Bukan bawa mobil, bukan bawa duit, bukan bawa ini, tapi Tuhan datang seperti firman Tuhan di pada Natal, bawa hidup yang berkelimpahan. Mari kita bersukacita, ada sukacita, ada kegirangan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Haleluya. Ada kegirangan? Ada sukacita? Haleluya. Ingat yang baru dicurahkan ke atas kita masing-masing. Haleluya. Mari bersorak. Haleluya, katakan semua. Haleluya. Kurang keras. Terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Lihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat umatnya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Kami bangga kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bangga padamu Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah Seperti Haleluya. sungguh ku bangga Yesus Amin. atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
seperti Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hambanya, yang dipilih olehnya, hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diberi makanan rohani, firman Allah yang hidup. Itulah yang menghidupkan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang umat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di hadapan Tuhan, jangan ada kita yang mengeraskan hati. Siapkan masing-masing pribadi datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Ini hati kami Tuhan. untuk dengar firman-Mu Saat ini Kalau ada yang berbatu-batu, semaduri. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Supaya firman-Mu saat ini. benih subur di tanah yang baik. Surahkan Surahkan Tuhan bagi umat-Mu saat ini. Saat ini Tuhan.
Benar Tuhan, satu-satunya yang bisa menolong kami adalah firman-Mu. Manusia semua terbatas. Pertolongan manusia terbatas Tuhan.